Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Kesetaraan HAM di Muka Hukum. Perkenalkan, nama saya Yulian Isman dengan NIM H1A1200095. Nama saya Wadiningsi, Stambuk H1A1200091. Nama saya Wadi Nirmawati dengan NIM H1A1200092. Sejarah hak asasi manusia. Hak asasi manusia di dunia telah dimulai semenjak abad ke-17 di Inggris dan diprakarsai oleh John Locke. Namun pada saat itu pengertian hak asasi manusia belum seluas seperti pengertian hak asasi manusia yang sekarang, karena pada saat itu masih terbatas pada hak kebebasan, hak hidup, dan hak milik saja. Perkembangan hak asasi manusia ditandai dengan adanya peristiwa penting. Yang pertama, Magna Carta pada tahun 1215 adalah piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawannya, yang isinya berkaitan dengan pemberian jaminan hak raja kepada para bangsawannya beserta keluarganya. Yang kedua, Revolusi Amerika pada tahun 1276. Perang Amerika Serikat melawan penjajahnya Inggris disebut Revolusi Amerika, dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776. Karena itulah Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan lahir. Yang ketiga, Revolusi Prancis pada tahun 1789 merupakan bentuk perlawanan rakyat Prancis terhadap rajanya sendiri yang bertindak sewenang-wenang atau absolut. Karena itulah tercetus sebuah piagam yang memuat hak kebebasan, hak kesamaan, dan persaudaraan. Pengertian HAM menurut para ahli. Yang pertama, menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat. Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 bahwa setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya. Kedua, menurut Profesor Kuenjoro Puebo Pranoto, hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi. Artinya, hak-hak mengekspresikan gagasan, menghormati martabat yang melekat pada manusia. Menurut kodratnya, tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci. Dalam kesetaraan HAM di muka hukum, masalah kesetaraan HAM muncul ketika hak asasi seseorang diberlakukan secara berbeda. Contoh, Nenek Asani yang mencuri kayu jati divonis penjara 1 tahun 3 bulan dan denda 500 juta. Sedangkan Irman Gusman yang melakukan korupsi dan terbukti menyebabkan kerugian negara lebih besar hanya divonis penjara 4,5 tahun dan denda 500 juta serta subsidiar 3 bulan kurungan. Dalam kasus tersebut terlihat ketidakadilan dalam penegakan hukum, sedangkan negara Indonesia merupakan negara hukum yang dimana salah satu ciri dari negara hukum yaitu equality before the law dan penegakan hak asasi manusia. Bahkan suatu negara dapat dikatakan sebagai negara kesejahteraan apabila memiliki 4 pilar, yang dimana salah satunya yaitu social citizenship. Social citizenship berfungsi untuk melaksanakan ketertiban, menegakkan keadilan, dan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, yang dimana salah satu cara menegakkan keadilan yaitu dengan menyetarakan HAM di muka hukum. Itulah materi yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.